Shin Tae-yong resmi besuk timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. PSSI mengkonfirmasikan bahwa timnas Indonesia akan tetapi dilatih oleh Shin Tae-yong ketika berlaga di Piala AFF tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF tahun 2024 yang digelar dari 8 Desember tahun 2024 hingga 5 Januari tahun 2025. Mereka akan berhadapan dengan timnas Vietnam, timnas Filipina, timnas Myanmar, dan timnas Laos. Shin Tae-yong masih berkonsentrasi memimpin timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berarti pelatihnya Shin Tae-yong, ucap Arya. Timnas Indonesia sempat disebutkan akan menurunkan pemain U23 di Piala AFF tahun 2024 sebagai persiapan timnas U23 untuk SEA Games tahun 2025 di Thailand pada akhir tahun depan. Arya menjelaskan bahwa penentuan pemain timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024, termasuk memainkan pemain U23, diserahkan kepada Shin Tae-yong. Untuk pemainnya, terserah Shin Tae-yong. Ketersediaan pemain silakan. Jadi semua, kan kami tidak mau ikut campur. Terserah Shin Tae-yong, dia mau menurunkan pemain yang mana. Terserah dia sebagai pelatih timnas Indonesia, imbu Arya. Soal target timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024, turnamen yang belum pernah dimenangkan Garuda, Arya menjelaskan bahwa belum ditentukan, belum dibahas, ucapnya. Terdekat, Shin Tae-yong bakal menangani timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan timnas Jepang pada 15 November tahun 2024 dan timnas Arab Saudi pada 4 hari berselang. Maarten Paes menangkan Save of the Year MLS tahun 2024. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, memenangkan penghargaan Save of the Year MLS tahun 2024. Pengumuman itu disampaikan di laman resmi Major League Soccer MLS. Penjaga gawang FC Dallas Maarten Paes telah memenangkan penghargaan Save of the Year MLS tahun 2024. Tulis laman resmi MLS, Kamis 31 Oktober 2024. Di menit 32, FC Dallas dihukum penalti dan Maarten Paes dihadapkan dengan algojo dari LA Galaxy, Gabriel Peck. Pesepak bola asal Brasil ini melepaskan sepakan kaki kiri yang diarahkan ke kanan dari Maarten Paes. Secara luar biasa, bola berhasil ditepis Maarten Paes. Namun, bola muntah kembali mengarah ke Gabriel Peck. Tanpa pikir panjang, Gabriel Peck langsung melepaskan first team kaki kiri. Hebatnya, Maarten Paes lagi-lagi menepis bola. Setelah itu bola masih bergulir dan pemain LA Galaxy lain, Dejan Joveljic membobol gawang FC Dallas. Namun, gol yang dibuat Dejan Joveljic tidak dianggap karena sudah terjebak offside. Musim tahun 2024 bisa dibilang salah satu tahun terindah bagi ex-kiper FC Utrecht tersebut. Sebelum meraih penghargaan ini, Maarten Paes terpilih masuk ke dalam MLS All-Star tahun 2024. Ia pun dipercaya main dengan pemain-pemain top dunia yang merumput di MLS seperti Jordi Alba, Sergio Busquets hingga Hugo Lloris. Selain itu, di tahun 2024 ini juga Maarten Paes berkesempatan membela timnas Indonesia. Kiper yang berada di posisi 5 dari segi penyelamatan terbanyak di MLS tahun 2024 ini bertekad mengantarkan skuad Garuda lolos Piala Dunia tahun 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kata Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan kalahkan Arab Saudi. Shin Tae-yong cukup percaya diri di dua pertandingan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memainkan dua laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November. Menurut pelatih asal Korsel itu, timnas Indonesia masih sangat berpeluang meraih hasil maksimal di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Bahkan pelatih Shin tegaskan bahwa Chai Itjes dan kawan-kawan di laga melawan Arab Saudi sangat mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Kami bermain imbang melawan Arab Saudi, kali ini kami jadi tuan rumah. Jadi saya akan mencoba meraih hasil maksimal. Saya targetkan untuk bisa menang.
kata Shin dengan nada tinggi kepada media Korsel Net seperti dilansir suara.com pada Rabu 30 Oktober. Soal pergantian pelatih Arab Saudi dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Sinteyong merasa tidak perlu dikhawatirkan. Menurut pelatih Shin, Hervé Renard akan menemui kesulitan di awal yakni pemilihan pemain untuk skuad Arab Saudi. Artinya pemain yang dipilih Renard tidak akan jauh berbeda dengan komposisi Roberto Mancini. Tidak mudah mengganti pemain dalam waktu singkat karena pelatih berganti karena mereka tidak punya cukup waktu, ujar Shin. Pemain Saudi punya kecenderungan kesalahan dasar. Jadi saya berencana untuk memanfaatkan hal itu, sambung pelatih Korsel itu. Sinteyong juga tegaskan bahwa timnas Indonesia masih punya kans untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya sulit untuk finish di peringkat pertama atau kedua di grup. Daripada memberi tekanan kepada para pemain, kami berencana melaju ke babak penyisihan di posisi keempat dengan menikmati permainan mereka, tegasnya. Di sisi lain, pelatih Shin tak menampik jika Jepang bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Namun ditegaskan pelatih Shin, di 2 kali 45 menit pertandingan, semua hal bisa saja terjadi. Jepang adalah tim yang kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujar Sinteyong. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Ucap Sinteyong sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar? Sambungnya. Tiket laga Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi dijual 2 November. Tiket untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bakal dijual mulai Sabtu 2 November 2024 besok. Hal tersebut diumumkan oleh PSSI Selasa 29 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK, Jakarta Pusat, 15 November tahun 2024. 4 hari berselang, tim Garuda bakal menantang timnas Arab Saudi juga di SIBK. PSSI bakal mulai menjual tiket timnas Indonesia kontra Jepang pada 2 November tahun 2024 pukul 10 WIB melalui Bank Mandiri. Pembelian tiket timnas Indonesia versus Jepang dapat diakses lewat Livin dan situs Bank Mandiri. Namun, PSSI belum merilis daftar harga tiket. Penjualan tiket lewat Livin Mandiri dan situs Bank Mandiri pada Sabtu, 2 November tahun 2024 pada pukul 10 WIB, tulis akun Instagram Timnas Indonesia dan Bank Mandiri. Sementara itu, saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan.